Hai, saya El, dan ini adalah Talk Komputer episode 41, sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo bocor. Kok bisa? Beberapa hari terakhir, rakyat Indonesia dihebohkan dengan beberapa pemberitaan. Selain berita terkait dugaan pelecehan di lingkungan kerja KPI, penangkapan salah satu komika terkait kasus sabu, berita yang tidak kalah menghebohkan adalah terkait beredarnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo di dunia maya. Sejujurnya, saya sedikit ragu untuk membahas perkara bocornya sertifikat vaksinasi presiden tersebut karena khawatir video yang saya buat justru dianggap berbahaya. Namun dengan beberapa pertimbangan, saya akan mencoba menyajikannya secara hati-hati dengan menutupi segala informasi yang sangat sensitif dengan harapan kita bisa sama-sama belajar dari kejadian ini. Video ini sendiri akan berisi kronologis beredarnya sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi, bagaimana rakyat jelata mengakses sertifikat vaksin tersebut, ancaman pidana penyalahgunaan data pribadi, hingga solusi yang mungkin dapat ditempuh untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Oke, mari kita mulai. Beberapa bulan yang lalu, kita sempat dihebohkan dengan bocornya 279 juta data penduduk Indonesia yang diduga berasal dari BPJS Kesehatan. Dan belum lama ini, lagi-lagi muncul dugaan kebocoran data 1,3 juta pengguna aplikasi e-hack buatan Kemenkes. Namun setelah dua kejadian tersebut, netizen kembali digemparkan dengan beredarnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo. Sebelum pemberitaan terkait hal ini ramai di media nasional, netizen sudah terlebih dulu heboh di media sosial, terutama Twitter. Jika kalian membaca banyak artikel maupun postingan terkait bocornya sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi, kalian akan menemukan sumber utamanya adalah balasan tweet oleh pengguna dengan username @hufbosan dengan foto profil yang berasal dari foto pemeran drama Korea Hometown Cha-Cha-Cha. Dalam balasan tweetnya, akun @hufbosan mengupload file sertifikat vaksinasi kedua Presiden Joko Widodo. Meski demikian, jika ditarik ke belakang, tweet tersebut adalah balasan untuk tweet pengguna lainnya dengan username @rainerj yang mengupload screenshot dirinya saat mengecek status vaksinasi Presiden Joko Widodo menggunakan aplikasi Peduli Lindungi bermodalkan nick dan nama asli Presiden Joko Widodo. Dan jika ditarik ke belakang lagi, tweet @rainerj ini adalah balasan dari tweet pengguna dengan username @rayestu yang kemungkinan besar berisi informasi terkait data pribadi Presiden Joko Widodo, khususnya nomor induk kependudukan. Jadi secara sederhana, kemungkinan akun @rayestu memposting tweet seseorang berisi informasi nick presiden. Dengan nick tersebut, pengguna @rainerj mencoba memasukkannya ke sistem Peduli Lindungi dan mengecek status vaksinasinya untuk memastikan nick tersebut memang benar milik presiden. Terakhir, akun @hufbosan menggunakan informasi tambahan untuk mendownload sertifikat vaksinasi presiden dan menguploadnya di balasan tweet tersebut. Jika kalian mencoba menelusuri rentetan balasan tweet yang saya maksud, niscaya kalian hanya akan menemukan postingan akun @rayestu yang postingan aslinya sudah dihapus. Dan jika kalian mencari balasan tweet dari @rainerj yang berisi nick dan status vaksinasi presiden, ataupun tweet @hufbosan yang berisi sertifikat vaksinasi presiden, niscaya kalian tidak akan menemukannya dikarenakan kedua akun tersebut telah dinonaktifkan. Berbicara tentang sertifikat vaksin,
tentu saja pikiran kita akan langsung tertuju pada Peduli Lindungi, sebuah aplikasi yang dirancang oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian BUMN untuk digunakan oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas dalam mengatasi pandemi COVID-19 di Indonesia. Meski memiliki beberapa fungsi lainnya, namun kebanyakan masyarakat mengakses Peduli Lindungi dengan tujuan untuk mendownload sertifikat vaksinnya. Seperti yang kita ketahui, saat ini banyak hal yang mensyaratkan sertifikat vaksin, mulai dari melakukan perjalanan, masuk ke dalam mal, bahkan untuk sekedar menghadiri pernikahan. Kembali ke pertanyaan semula, bagaimana rakyat jelata mengakses sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo? Menurut saya pribadi, penyebab utama hal tersebut adalah kurangnya pengamanan dalam sistem Peduli Lindungi. Untuk mendownload sertifikat vaksinasi, kita hanya perlu membuat akun bermodalkan nomor handphone ataupun alamat email aktif. Setelah mendaftar dan melakukan verifikasi, kita sudah dapat mengakses halaman periksa sertifikat pada Peduli Lindungi. Ada 5 hal yang diperlukan untuk mengakses sertifikat vaksin seseorang, yakni nama lengkap, NIK atau paspor, tanggal lahir, tanggal vaksin, dan jenis vaksin. Sekilas, 5 kolom isian ini sudah cukup untuk menyulitkan Anda mengakses sertifikat vaksinasi selain milik Anda sendiri. Informasi berupa nama lengkap, tanggal lahir, dan jenis vaksin seseorang mungkin cukup mudah kita dapatkan. Namun hal ini tidak berlaku untuk NIK dan tanggal vaksinasinya. Informasi NIK dan tanggal vaksin inilah yang menjadi filter bagi aplikasi Peduli Lindungi agar masyarakat hanya dapat mengakses sertifikat miliknya dan membatasi akses ke orang lain. Dalam keadaan normal, sangat sulit mengakses sertifikat vaksin orang lain. Namun hal ini menjadi berbeda saat orang lain yang dimaksud adalah pejabat publik ataupun tokoh terkenal. Seperti dalam kasus Presiden Joko Widodo, segala informasinya dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat luas. Sehingga saat mengetahui NIK beliau, pengguna akun Twitter @hufbosan tinggal memasukkan informasi tersebut beserta informasi lainnya dan langsung dapat mengakses sertifikat vaksinasi milik Presiden. Jika kalian cari di pencarian Google dengan kata kunci Joko Widodo, kalian akan langsung menemukan informasi umum milik Presiden, termasuk nama lengkap dan tanggal lahir beliau. Kalian juga dapat menggunakan pencarian Google untuk mengetahui kapan tanggal vaksinasi dan jenis vaksin apa yang diberikan kepada Presiden. Dari penelusuran sederhana tersebut, kalian akan mengetahui bahwa Presiden Joko Widodo menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac di Indonesia pada tanggal 13 Januari 2021. Hanya bermodal pencarian Google, kita sudah bisa melengkapi kolom isian pada periksa sertifikat vaksinasi di Peduli Lindungi. Pertanyaan tersulit adalah, dari mana masyarakat mendapatkan informasi NIK Presiden Joko Widodo? Awalnya, banyak pihak mencurigai NIK Presiden Joko Widodo bocor dari sistem Peduli Lindungi itu sendiri. Namun akhirnya Kementerian Komunikasi dan Informatika membantah hal tersebut dan mengatakan bahwa informasi NIK Presiden Joko Widodo telah terlebih dahulu tersedia pada situs Komisi Pemilihan Umum. Saya pribadi sependapat dengan hal tersebut. Jujur saja, situs Komisi Pemilihan Umum memang merupakan salah satu situs yang paling sering memberi celah tersebarnya informasi pribadi, terutama nomor induk kependudukan. Sudah sejak lama saya ingin membahas celah keamanan situs KPU ini. Namun saya pribadi khawatir jika pembahasan saya bukannya menjadi perbaikan untuk situs tersebut, namun malah disalahgunakan oleh masyarakat luas. Informasi pribadi Presiden Joko Widodo sendiri ditampilkan secara jelas di situs KPU sewaktu mencalonkan diri saat Pilpres 2019.
Selain Presiden Joko Widodo, informasi pribadi Wakil Presiden, serta informasi paslon lainnya yakni Bapak Prabowo Subianto dan Sandiaga Salahuddin Uno juga sempat dapat diakses dengan bebas di situs KPU tersebut. Informasi pribadi Presiden seperti NIK, tempat tanggal lahir, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, riwayat pekerjaan, hingga riwayat penghargaan ditampilkan dengan jelas di halaman tersebut. Ketua KPU Ilham Saputra sendiri menyampaikan bahwa data tersebut merupakan bagian dari publikasi syarat calon dan KPU sudah meminta persetujuan tertulis dari masing-masing pasangan calon terkait hal tersebut. Sebenarnya, selain situs Komisi Pemilihan Umum, nomor induk kependudukan Presiden sudah sejak lama tersebar di internet dan dapat ditemukan hanya bermodalkan pencarian Google. Bahkan beberapa gambar yang ditemukan berupa foto KTP Presiden Joko Widodo, meski kebenaran informasinya masih diperdebatkan. Setelah beredarnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo, Kementerian Dalam Negeri mengingatkan netizen terkait sanksi pidana jika menggunakan nomor induk kependudukan orang lain. Meski nomor induk kependudukan seringkali bocor dan beredar luas, tetap saja kita tidak diizinkan menyalahgunakannya. Hal tersebut telah diatur dalam pasal 95 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang mengatur penjara maksimal 2 tahun dan atau denda maksimal 25 juta rupiah bagi orang yang tanpa hak mengakses data kependudukan. Kemudian pasal 95A Undang-Undang tersebut mengatur hukuman yang sama bagi seseorang yang menyebarkan data kependudukan. Jadi kalian dapat membayangkan betapa paniknya pelaku penyebaran NIK maupun sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi saat ini, yang mungkin niatan awalnya hanya sekedar iseng mengecek valid tidaknya informasi pribadi Presiden Joko Widodo yang beredar di internet. Setelah viralnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo yang beredar, 3 lembaga negara yakni Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, serta Badan Siber Negara langsung bergerak membenahi sistem Peduli Lindungi. Bahkan dalam keterangannya, Menteri Kesehatan Budi Gunadi memastikan data tersebut telah dirapikan sehingga data para pejabat telah ditutup. Selain pembenahan dalam sistem Peduli Lindungi, KPU juga bergerak cepat dalam mengamankan data pribadi Presiden yang sempat diakses dari situsnya. Jika kalian mencoba mengakses halaman daftar pencalonan Pilpres 2019 saat ini, kalian akan menemukan keterangan halaman tidak ditemukan. Agar kejadian serupa tidak terulang kembali, sebenarnya ada beberapa solusi yang dapat ditempuh oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga yang berkaitan dengan sistem Peduli Lindungi. Solusi pertama, membatasi akses masyarakat luas terhadap sertifikat vaksinasi. Dalam hal ini, pemerintah memberi wewenang penerbitan sertifikat vaksinasi kepada fasilitas kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan sejenisnya. Solusi ini merupakan yang paling sederhana. Hanya saja akan menambah beban kerja bagi tenaga kesehatan yang sudah cukup kewalahan dalam menghadapi pandemi. Solusi kedua, mempatenkan nama dan nomor handphone yang didaftarkan saat vaksinasi sebagai username yang digunakan untuk sistem Peduli Lindungi. Dengan demikian, yang dapat mengakses sertifikat vaksinasi hanya pemilik aslinya dengan bermodalkan kode OTP yang dikirimkan ke handphonenya. Dan solusi ketiga, menambahkan satu kolom isian lagi yang berisi informasi unik yang hanya bisa didapatkan setelah vaksinasi. Contoh informasi unik yang dapat digunakan adalah nomor registrasi kartu vaksinasi. Jika setiap penerima vaksin memiliki nomor registrasi yang berbeda-beda,
Maka nomor ini dapat ditambahkan sebagai kolom isian, sehingga hanya pemilik kartu vaksinasilah yang dapat mengakses sertifikat vaksinnya. Kurang lebih, demikianlah penjelasan terkait beredarnya sertifikat vaksinasi Presiden Joko Widodo. Seharusnya kejadian ini menjadi bahan evaluasi besar-besaran bagi pemerintah. Jika informasi pribadi presiden saja tidak dapat dilindungi, bagaimana dengan kita yang hanya masyarakat biasa? Belum lagi akses ilegal terhadap aplikasi yang dimaksud guna membuat sertifikat vaksinasi palsu yang kemudian dijual kepada masyarakat. Seringnya terjadi kebocoran data adalah bukti nyata ketidakseriusan pemerintah dalam melindungi data pribadi masyarakatnya. Selain itu, kita sebagai masyarakat juga tidak boleh seenaknya menyebarkan informasi pribadi, baik informasi diri sendiri maupun orang lain. Meski informasi seperti ini seringkali dapat dengan mudah ditemukan di internet, kita pun jangan seenaknya menggunakan informasi tersebut untuk keperluan yang bukan merupakan wewenang kita, terlebih menyebarkannya. Seperti halnya menyebarkan video senonoh saat sedang viral, kita yang sekedar menyebarkan informasi pribadi juga bisa dijerat dengan hukum. Dengan Undang-Undang ITE yang masih abu-abu saat ini, tidak menutup kemungkinan kita yang hanya sekedar iseng seperti akun Twitter @hufbosan malah berurusan dengan pihak berwajib. Sekian Talk Komputer episode kali ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.